Oke, selamat datang di materi dasar menggambar ya. Jadi di materi kali ini saya akan menyampaikan dasar-dasar menggambar. Jadi menggambar itu semua orang bisa lakukan, semua orang bisa praktekkan. Modal dasarnya semuanya sudah punya. Teman-teman semua sudah bisa membuat coretan, membuat garis, dan menulis. Nah, itu menjadi dasar untuk kita bisa menggambar. Menggambar itu mudah dan menyenangkan. Oke, kali ini saya sampaikan bahwa menggambar dengan pola geometri dan garis. Jadi, kita semua sudah bisa membentuk pola geometri, sudah bisa membentuk garis. Jadi, itu yang menjadi dasar kita bisa menggambar. Tinggal yang belum kita ketahui adalah caranya gitu. Nah, di sini sudah ada ya, sudah tertera atau ada sajian gitu dalam bentuk yang bisa kita lihat urutannya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. 7, 8 ya, sampai 8 gitu. Nah, tahapan menggambar ini kalau kita lihat secara urut itu kan dimulai dari bentuk dasar yang pastinya kita bisa buat. Jadi mengenal bentuk dasar geometri. Bentuk dasar geometri itu apa saja sih gitu. Ada lingkaran, ada persegi, ada segitiga, ada oval, ada tabung botol dan lain sebagainya. Nah, ini bisa menjadi dasar untuk akhirnya kita bisa membuat gambar objek. Objeknya apa saja. Nah, dalam contoh kali ini adalah kepala sapi yang diawali dari bentuk oval, yang diperkuat atau dilanjutkan dengan bentuk-bentuk dasar garis sesuai dengan urutannya ya. Nah, ini nanti yang akan kita praktekkan. Saya lanjut lagi terlebih dahulu. Pengenalan jenis-jenis garis. Garis digunakan untuk membentuk dan memperindah gambar. Jadi yang awalnya dasar, garisnya apa sih untuk dasar yang kita ketahui? Ada garis datar, ada garis tegak, ada garis miring, ada garis miring. Miring bisa dari kiri ke kanan atau sebaliknya dari kanan ke kiri. Terus ada garis bergelombang, ada garis zigzag yang membentuk sudut ya, baik posisinya ke bawah ataupun ke atas misalnya. Nah, berbagai macam garis ini kita kombinasikan dengan berbagai macam bentuk geometri, itu menjadi dasar untuk kita membuat gambar. Gambar apapun, mulai dari figur, mulai dari tumbuh-tumbuhan, hewan, alat transportasi, dan lain sebagainya. Jadi semuanya bisa dibentuk dengan geometri dan berbagai macam jenis garis gitu. Nah, tahapan-tahapan menggambar di sini sebenarnya tahapan ini yang saya sampaikan yang nanti juga Anda bisa membacanya. Nah, tahapan menggambar 1, tahapan sketsa bentuk dasar. Jadi ini kita membuat sketsa, tentukan objeknya, misalkan objek figur ya, manusia atau hewan atau benda apapun gitu. Terus gunakan bentuk geometri sebagai rangka awalnya. Nah, sebagai contoh ini, gambar ini ya. Ini saya coba kita hapus saja. Nah, ini sebagai bentuk dasarnya misalnya. Bentuk dasar ini, bentuk dasar lingkaran, lingkarannya juga tidak harus lingkaran yang sempurna. Bentuk dasar ini kita jadikan sebagai bentuk atau menggambar figur misalnya. Kita berikan telinga di samping kanan, samping kiri. Nah, kita detailkan telinganya, ada garis lengkung di dalamnya. Nah, terus kita buat ada matanya, oval misalnya. Matanya oval boleh, lingkaran juga boleh, bebas gitu. Terus kita kasih bola matanya, misalnya bola matanya di sebelah kiri gitu. Ini melirik di sebelah kiri berarti dia. Terus ada alisnya, garis melengkung, alisnya lagi, garis melengkung lagi.
Terus ada hidungnya garis lengkung bisa seperti ini atau bisa juga seperti ini. Nah, Anda bebas untuk menentukannya, atau juga dengan bentuk nyambung dengan bagian matanya, boleh juga. Nah, kita beri sekarang rambutnya garis lengkung seperti ini bisa juga. Nah, garis lengkung, garis zigzag bisa semua. Terus misalnya ini saya buat jadi karakter orang dewasa yang memiliki kumis. Nah, kumisnya, nah dari sini kita bisa tarik garis lengkung, seret, garis lengkung lagi, seret. Nah, sudah jadi. Nah, ini misalnya saya detailing kerutan di bawah mata, atau mungkin juga ini sebagai orang dewasa, orang yang tua, misalnya di bagian jidat atau bagian di atas alisnya ini ada kerutannya. Kita tambahkan detailing lagi, ada mulutnya misalnya. Oh, ini kakek-kakek, kita bisa tambahkan misalnya di sini brewoknya, garis lengkung-lengkung kecil-kecil saja. Nah, seperti ini. Nah, kan sudah jadi bagian kepala dari figur manusia gitu. Nah, tahapan berikutnya di sini tahapan penggabungan bentuk. Nah, ini kan tadi menggabungkan bentuk. Jadi menentukan pola dasar, menentukan gambar apa gitu yang mau terus menggabungkan bentuk. Ada bentuk garis lengkung, ada bentuk oval, ada bentuk ini dominan tadi garis lengkung ya. Jadi garis lengkung kecil-kecil misalnya. Hubungkan semuanya itu. Misalnya kita hubungkan lagi, kita gabungkan lagi, kita buat bagian badannya, misalnya kita bikin setengah badan misalnya gini ya. Nah, ini garis miring bisa, garis tegak juga bisa. Ini bajunya misalnya ada kerahnya, garis zigzag. Terus misalnya ini kita kasih bajunya berkancing, ada pola-pola lingkaran-lingkaran kecil. Nah, seperti ini. Terus ada lengan bajunya. Ini misalnya pakainya baju lengan panjang gitu ya. Nah, seperti misalnya ini ada kantongnya. Jadi kita bisa bikin gambar itu dengan detail, dengan apa yang bisa kita amati gitu di nyatanya, kehidupan nyatanya. Misalnya gambarnya seperti ini, sebuah baju itu. Terus ini satu tangannya misalnya kita buat menyamping gitu, sedang mengarahkan tertentu, misalnya ini tangannya atau jari tangannya ya. Nah, sedang menunjuk. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini kan tahapan yang kalau tadi teman-teman simak semua adalah tahapan yang bisa dimulai dari pola-pola sederhana sehingga menghasilkan hasil akhir yang sepertinya tidak sederhana gitu ya. Jadi yang awalnya dimulai dari bentuk dasar oval, lingkaran, tambahkan garis lengkung, dan berbagai macam jenis garis yang lainnya sehingga menghasilkan sebuah gambar yang bisa kita lihat bersama-sama di sini. Dari gambar ini kita mau detailkan lagi, misalnya bajunya ini kita buat bagian lengannya bergaris-garis gitu. Nah, gambar itu sederhana, tapi kalau kita berikan berbagai macam tambahan menjadi sebuah pola, itu jadi terlihat rumit gitu. Ini gimana cara bikinnya? Kalau kita melihatnya sudah dalam bentuk jadi misalnya. Nah, ini kan kita lihat seperti ini. Jadi kalau kita lihat hasil akhirnya seperti ini, pastinya juga bingung ini mulainya dari mana. Tapi kalau sudah tahu tahapannya akan mudah. Nah, ini misalnya bagian brewoknya ini, janggutnya, kita berikan detail dengan berbagai pola garis-garis kecil gitu misalnya. Ini jadi lebih detail gambar yang kita buat. Terus nanti ini kumisnya biar
terlihat lebih menarik lagi. Jadi tanpa diwarnai pun gambar yang kita hasilkan ini bisa jadi lebih menarik gitu. Nah ini kita bisa kasih garis lengkung-lengkung gini nggak apa-apa juga, garis lengkung kecil-kecil karena rambutnya ini keriting ya. Nah seperti ini, garis lengkung yang arahnya menuju sesuai dengan arah garis lengkung di awalnya. Nah seperti ini. Nah kayak gini kan, jadi lebih menarik gitu. Saya lanjut lagi. Setelah tahapan sketsa bentuk dasar, tahapan penggabungan bentuk, yang selanjutnya adalah tahapan penegasan dengan garis itu. Jadi dari gambar yang sudah kita bikin, misalnya tadi bikinnya menggunakan pensil, misalnya dipertegas. Pertamanya tipis-tipis dulu, selanjutnya dipertegas. Tapi ini kan sebenarnya langkah-langkah yang digunakan dalam tahapan membuat gambar sketsa. Jadi dimulai dari tipis-tipis dulu, dipertebal, terus nanti ada tahapan detailing dan tekstur, memberikan tekstur atau pola gitu. Nah, contoh gambar yang lain ini juga sama tahapannya. Jadi saya buat dengan pola kotak, terus ada garis lengkung, berbagai macam garis yang saya coba jadikan satu kesatuan gitu. Nah ini adalah tahapan-tahapan yang semuanya bisa mempraktekkan karena semuanya punya modal dasarnya gitu. Nah kita coba praktekkan sekarang. Kita membuat figur ya. Ini saya enter dulu. Ini saya hilangkan dulu. Oke. Jadi penjelasan ini saya lakukan dengan memanfaatkan aplikasi PowerPoint, dan ini saya menggunakan alat bantu pen tablet untuk membuat gambarnya. Tapi nanti teman-teman mempraktekannya cukup dengan mempraktekkan secara manual saja. Nah ini tadi saya sampaikan ya, membentuk pola dasarnya misalnya kalau saya dulu menyampaikan materi gambar ke anak-anak itu menggunakan pola dasar sekaligus juga saya memberikan tebak-tebakan. Misalnya ini saya buat garis atau pola dasar seperti ini. Nah kira-kira ini menyerupai bentuk apa ya? Bentuk huruf atau bentuk apa misalnya gitu. Oh huruf U misalnya. Nah setelah jadi bentuk dasar seperti ini, saya coba kasih garis lengkung di bagian kanan, di bagian kiri, atau sebaliknya ya, di bagian kiri dan bagian kanan misalnya, untuk jadi bentuk telinga. Nah kita akan menggambar sebuah figur manusia gitu, misalnya seperti ini. Terus bagian atasnya biar tidak bolong, kita kasih garis lengkung kecil-kecil. Nah seperti ini, ketemu di titik sini, garis lengkungnya kecil-kecil. Terus untuk rambutnya ini kita kasih garis lengkung juga, tapi arahnya berbeda. Arahnya melengkung dari telinga satu ke telinga satunya, melengkung kecil-kecil saja. Nah seperti ini. Oke, nah sudah jadi. Ada rambutnya, ada kepalanya, wajahnya nanti, ada telinganya samping kanan samping kiri. Yang belum ada apanya, nah, kita kasih mata. Nah saya kalau ngajar dulu di TK seperti ini. Jadi ada matanya, kita kasih bola matanya di tengahnya. Jangan lupa juga dikasih alisnya, ada alisnya. Nah alisnya di atas bola mata. Nah yang belum ada apa? Hidungnya kita kasih garis lengkung kecil misalnya. Terus yang belum ada lagi apanya ya? Mulutnya kita coba berikan garis, nanti ekspresinya akan berbeda. Mulutnya kalau kecil seperti ini ekspresi apa? Ekspresi senyum misalnya. Tapi kalau garis lengkungnya panjang dari sini sampai sini, garis lengkung ini menjadikan ekspresinya tersenyum juga gitu.
Tapi kalau garis lengkungnya dibalik, ini ekspresinya jadi apa ya? Nah, jadi sedih gitu, atau menangis misalnya. Nah, ini kan kita belajar memberikan sebuah ekspresi gitu pada sebuah gambar figur atau gambar wajah dengan perbedaan garis itu bisa menghasilkan ekspresi yang berbeda-beda. Nah, contohnya ini. Terus sekarang kita lanjut bikin badannya. Badannya gimana? Badannya kita buat kotak saja. Bisa sejajar dengan bagian kepalanya ini. Bisa juga agak kecil seperti ini. Nah, misalnya kan. Nah, kita buat seperti ini saja misalnya. Kan sederhana, kotak-kotak. Nah, lehernya kita kasih garis lengkung kecil saja seperti ini misalnya. Ini pakai kaos misalnya, kita dobelin saja. Terus lengan bajunya, misalnya lengan bajunya ke samping, dia pakai lengan pendek misalnya. Nah, dibuat saja seperti ini, garis miring. Oke, kita sesuaikan lagi, garis miring dari kanan ke kiri dan dari kiri ke kanan misalnya. Tangannya gimana? Tangannya bisa juga, ini mau kita arahin kemana tangannya? Tangannya mau ke bawah atau tangannya mau ke samping misalnya kayak gini. Terus ada jarinya 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Nah, ini seperti ini misalnya. Terus ini juga. Nah, ini bisa ditarik agak seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Sebisanya gitu. Tidak proporsional, panjang sebelah, besar sebelah juga tidak apa-apa. Kita coba saja. Terus bagian bawahnya, kakinya bagaimana? Tinggal ditarik juga garis lurus 1, 2 misalnya kan. Ini kalau pakai celana berarti kan di sini kita kasih garis pembatas di sini. Terus ini kita tarik garis ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Sudah jadi celananya, bajunya sudah jadi, tinggal diberikan telapak kakinya. Telapak kakinya pakai apa? Pakai sepatu misalnya. Ini tinggal ditarik garis datar atau garis ke bawah, garis datar, terus garis lengkung. Nah, seperti ini. Ini diteruskan garisnya, tarik garis datar, terus ditarik garis lengkung, bertemu di sini. Nah, bawahnya bisa dipertegas lagi, ada 1 layer garis lagi. Nah, seperti ini sudah jadi. Ini nanti mau ditambahkan ada tali sepatunya atau apa, didetailkan, bisa juga. Bajunya ini mau diberikan pola garis, bajunya kotak atau ada garis-garisnya seperti ini juga oke. Jadi semua gambar kita bisa kerjakan dengan mudah, teman-teman. Jadi tinggal bagaimana caranya. Nah, caranya kita pelajari bersama di sini. Gitu ya. Jadi semuanya pola dasarnya itu sama. Garis dan bentuk geometri. Saya coba contohkan satu lagi dengan karakter yang berbeda. Kita buat, kalau tadi ini cenderung kotak, kita buat lebih oval. Garisnya lebih melengkung. Nah, gini. Seperti tadi di awal misalnya sambil tebak-tebakan dengan anak-anak, ini seperti huruf apa ya? Huruf U misalnya. Atau seperti mangkok misalnya, ada yang menebak seperti itu, nggak apa-apa juga gitu. Kita bangun imajinasi mereka. Tambahkan garis lengkung di samping kanan dan samping kiri untuk menjadi telinga. Nah, kita buat ini menjadi karakter anak perempuan. Terus kita buat bagian rambutnya berbeda. Ini kita buat garis yang membelah ya, garis lengkung 1, garis lengkung 1, ada 2. Terus garis lengkung yang menutup pertama, nanti menutupnya ada 2 kali. Oke, saya coba ulangi ya. Jadi kita buat garis lengkung mepet dengan ini garis lengkungnya. Nah, seperti ini. Kita buat garis lengkung lagi, garis lengkungnya ada 2. Nah, ini nanti jadi kayak poni gitu.
Kalau anak perempuan kan biasanya ada poninya gitu. Terus matanya ini kita coba buat yang berbeda. Ini sedikit lebih oval. Nah, seperti ada bola matanya. Pastinya ada alisnya. Lebih detail lagi untuk bisa menggambarkan bahwa ini anak perempuan, mungkin ada bulu matanya di samping kiri dan kanan misal. Telinganya kita buat beda misalnya ini. Nah, garis lengkung seperti ini. Terus mulutnya ini kita buat senyum. Mungkin nanti juga mau lebih detail lagi, misalnya mulutnya di sini saya coba bikin senyum seperti ini ya. Kita tambahkan bibirnya 1, 2, terus garis lengkung bawahnya 1. Nah, jadi kan lebih detail lagi. Nah, ini untuk aksesoris yang lain yang menunjukkan bahwa ini adalah karakter seorang anak perempuan atau figur perempuan, dikasih anting misalnya. Ada antingnya di samping kanan, samping kiri. Dan rambutnya ini kan belum terlihat panjang. Rambutnya kita teruskan garis lengkung ini ke bawah sini. Seret melengkung seperti ini. Ini disatukan ya, nyambung ke telinganya ya. Nah, ini sudah bisa. Jadi karakter perempuan. Badannya gimana? Badannya juga sama dengan ini. Kita coba buat garis ke bawah. Nah, kerah bajunya mungkin dibuat fleksibel seperti kerah baju anak perempuan dengan garis lengkung misalnya gitu. Terus tangannya ini misalnya dia pakai baju lengan panjang. Kita tutup, kita kasih garis misalnya seperti ini. Satunya juga ini ke samping kanan, ke samping kiri ya. Kita bikin yang sederhana dulu saja, yang mudah gitu. Terus dia pakai rok bisa, pakai celana juga bisa. Atau ini kita bikin jarinya dulu saja. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, di sini menariknya ketika menggambar dengan anak-anak, apapun yang mereka lihat itu akan diwujudkan dalam bentuk atau gambar visual yang dia kerjakan gitu. Jadi misalnya ini jarinya 5, kalau orang jarinya 5 ya harus 5, kelihatan 5 misalnya, seperti itu. Nah, ini kita buat yang simpel-simpel saja. Terus kita bikin ini menggunakan rok. Misalnya roknya pendek seperti ini. Kita buat polanya, misalnya roknya ada garis-garisnya. Nah, pola ini diberikan kan untuk membuat gambar itu menjadi lebih detail, lebih menarik gitu. Terus kakinya garis lurus saja ke bawah. 1, kaki yang kedua gitu. Nah, kalau kita untuk membuat sepatunya bisa seperti ini, bisa juga dengan cara seperti ini. Jadi langsung, ini saya langsung tarik garis miring 2 gini. Nah, misalnya ini pakai sepatu jinjit. Nah, seperti ini bisa. Ini juga menyamping terus lancip gini. Nah, seperti ini misalnya. Identik dengan anak perempuan. Misalnya ini pakai legging misalnya ya, nanti bisa diwarnai hitam atau apa kalau diwarnai. Tapi kali ini kita cukup dengan gambar saja seperti ini. Terus bajunya mungkin identik dengan karakter anak perempuan. Ada pola bunganya, kita tambahkan misalnya garis lengkung. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Kita belajar dari figur yang pertama ini ya, anak laki-laki. Terus yang kedua anak perempuan dengan pola-pola dasar yang mudah untuk diikuti. Saya kira itu dulu untuk belajar kali ini. Silahkan nanti teman-teman bisa sambil mempraktekkan agar punya pengalaman secara langsung. Tahapan-tahapan menggambar itu sebenarnya mudah dan menyenangkan pastinya. Kalau sudah tahu tahapannya, kalau sudah tahu caranya, karena modalnya sudah kita miliki semua. Nah, selamat mencoba untuk membuat gambar, mendemonstrasikan secara pribadi gitu, menggunakan kertas yang ada saja, yang ada di sekitar Anda, kertas apapun, menggunakan alat gambar apapun, bisa pensil, ballpoint, spidol, dan lain sebagainya. Jangan takut salah.
Jangan takut untuk mencoba, karena kalau kita nanti sering mencoba akan menemukan polanya, akan menemukan caranya gitu. Itu ya, selamat mencoba untuk teman-teman, dan sampai ketemu lagi untuk video tutorial berikutnya.